Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Muhammad Syakirin. Saya mahasiswa IAIN Madura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, kelas D dengan NIM 20383031100. Saya di sini akan menjelaskan apa itu akhlak tasawuf. Akhlak tasawuf adalah metode mendekatkan diri kepada Allah sehingga memperoleh hubungan secara langsung dan sadar dengannya. Ada beberapa tujuan akhlak tasawuf. Yang pertama, sasaran meliputi yang pertama, pembaruan aspek moral, pembinaan aspek moral, dan yang kedua, ma'rifatullah, dan yang ketiga, bahasan tentang hubungan Allah dan makhluk. Yang kedua, tingkat hakikat, meliputi terbentuknya hijab tentang perkara gaib. Yang kedua, terpeliharanya jiwa, dan yang ketiga dipermudahkan dalam mengerjakan kebajikan. Ruang lingkup tasawuf ada 3. Yang pertama etimologis, yang kedua terminologis, dan yang ketiga epistemologis. Yang pertama, apa itu etimologis? Etimologis adalah membersihkan hati dengan segala hal yang menjauhkan diri kepada Allah, agar kita selalu bersamanya dalam segala hal. Dan yang kedua, terminologis. Apa itu terminologis? Terminologis adalah membersihkan hati dengan tujuan menabur kedamaian kepada sesama. Dan yang ketiga, epistemologis. Apa itu epistemologis? Epistemologis adalah aktivitas komunikasi kepada Allah dalam bentuk syahadat, salat, zakat, haji, zikir, tahmid, takbir, dan lain-lain. Itu semua merupakan bentuk komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasar-dasar tasawuf dalam Al-Quran. Pada awal terbentuknya, tasawuf adalah akhlak atau keagamaan dan moral. Keagamaan ini banyak diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah, serta amalan dan ucapan para sahabat. Dikarenakan amalan dan ucapan para sahabat tidak akan keluar dari konteks Al-Quran dan As-Sunnah, maka dari itu sumber utama tasawuf adalah Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Ada 3 aliran yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. 1. Nafidisme, 2. Empirisme, 3. Konvergensi. Apa itu nafidisme? Aliran ini mengatakan bahwa
pembentukan diri seseorang disebabkan oleh atau dari dalam diri itu sendiri, berupa akal, bakat, dan lain-lain. 2. Aliran empirisme. Apa itu aliran empirisme? Aliran empirisme mengatakan bahwa pembentukan diri dipengaruhi oleh faktor eksternal atau faktor dari luar seperti lingkungan sosial, pendidikan, dan pembinaan. Dan yang ketiga, konvergensi. Apa itu konvergensi? Konvergensi menurut aliran ini, pembentukan diri seseorang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Dan dilihat dari aliran konvergensi ini sesuai dengan ayat dalam Al-Quran surat Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apapun, dan Dia memberikan kamu penglihatan, pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.